Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi kali ini kita membahas PID controller, sebuah jenis pengendali yang populer digunakan. Lalu seperti apa pengendali PID itu? Bagaimana cara kerjanya? Mari simak sampai selesai untuk mengetahui jawabannya. Berikut merupakan sebuah grafik step response. Dinamakan step response karena memiliki input berjenis step inputnya. Jadi di sini adalah garis input, jadi garis referensi set point-nya, dan di sini adalah garis dari responnya. Kenapa kita memerlukan pengendali? Ketika mendesain sebuah sistem, tentunya ada kriteria yang harus kita penuhi. Misalkan sistem yang kita rancang adalah lift. Jadi garis ini menggambarkan respon dari pergerakan lift. Misalnya ketika kita menekan tombol 5 dari lantai 1. Titik awal kita berada di lantai 1. Sini ya. Ketika awal bergerak di lantai 1, sini kita menekan tombol 5. Jadi sini adalah target kita, yaitu lantai 5 ya. Sini merupakan set point. Sebelum mewujudkan sistem lift dalam bentuk sesungguhnya, kita harus memastikan bahwa pergerakan lift sudah sesuai. Ada 4 parameter yang dapat digunakan untuk mengukur respon dari sistem yang kita rancang. Parameter tersebut adalah rise time, overshoot, settling time, dan steady state error. Rise time menunjukkan seberapa cepat sistem dapat mencapai set point-nya. Jadi rise time merupakan lamanya waktu yang diukur dari batas minimalnya adalah 10% dan maksimalnya adalah 90% dari ketika sistem sudah mencapai steady state-nya. Lalu ada overshoot. Overshoot merupakan nilai amplitudo paling tinggi ketika nilainya melebihi dari nilai ketika berada di steady state-nya atau pada nilai akhirnya. Kalau kita lihat di sini overshoot-nya yang ini ya. Jadi nilai puncaknya. Nah, nilai ini berada di atas dari nilai ketika sistem ini sudah berada di steady state-nya, jadi nilai akhirnya. Ketika nilai overshoot sama dengan nilai steady state-nya, maka tidak ada overshoot. Nilai overshoot dituliskan dalam bentuk persentase. Jadi persentase di sini mengacu pada nilai steady state-nya. Jadi berapa persen dari nilai steady state-nya. Lalu ada settling time. Settling time adalah waktu di mana ketika sistem sudah memasuki zona akan stabil ya. Nah, untuk defaultnya di sini adalah 2%. Jadi 2% dari steady state-nya. Jadi di sini besarnya adalah 2%. Nah, ketika sudah memasuki di zona tersebut, di rank tersebut, maka di sini disebut dengan settling time. Nah, ini diukur dari mulai awalnya bergerak sampai settling time. Nah, ini berapa detik. Lalu terakhir ada steady state error. Steady state error merupakan nilai selisih dari steady state response system dengan set point-nya. Jadi misalnya ketika lift belum menggunakan pengendali, respon lift tersebut digambarkan seperti grafik ini. Jadi di sini ada overshoot, lalu ada steady state yang cukup besar, dan rise time-nya juga masih terlalu tinggi. Menggunakan controller PID, kita dapat mengatur rise time, overshoot, settling time, dan steady state error. Jadi kita bisa menyesuaikan seberapa cepat lift, lalu misalkan nilai overshoot kita hilangkan, dan steady state error-nya juga kita kecilkan atau bahkan kita hilangkan. Nah, itu kita bisa menggunakan pengendali PID. Jadi dengan menggunakan pengendali PID, kita bisa mengatur 4 parameter respon yang ada di sini, seperti rise time, ada overshoot, lalu settling time, steady state error. Kita dapat menyesuaikan secara optimal berapa nilai-nilai yang diperlukan untuk 4 parameter ini menggunakan pengendali PID. Masuk pada penjelasan mengenai PID controller. Controller PID merupakan controller mekanisme umpan balik
yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri. Sebuah controller PID secara kontinu menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan dan variabel proses terukur. Jadi di sini merupakan persamaan untuk pengendali PID. PID adalah singkatan dari ini ya, proporsional, integral, dan derivatif. Untuk komponen proporsional ditunjukkan di persamaan yang pertama. Di sini ada Kp. Nah, K ini merupakan simbol dari fungsi gain. Nah, P-nya sendiri adalah proporsional. Jadi gain proporsional. Nah, E-nya adalah error. Jadi error yang didapat dari summing junction ya. Jadi beda antara set point dengan outputnya. Ditambah dengan di sini adalah komponen dari integral. Jadi ada gain integral lalu dikali dengan total dari error ya. Lalu di sini merupakan komponen dari derivatif. Jadi gain derivatif merupakan turunan dari errornya. Ketika kita menyusun bloknya, nanti konsepnya seperti ini. Jadi ada proporsional, integral, lalu derivatif. Nah, hasil dari ketiga parameter ini nanti akan dijumlahkan dan akan mengendalikan sistem kita, di mana proporsional bertanggung jawab untuk nilai kesalahan saat ini. Contohnya, jika nilai kesalahan besar dan positif, maka keluaran kontrol juga besar dan positif. Komponen integral bertanggung jawab untuk nilai kesalahan sebelumnya. Contohnya, jika keluaran saat ini kurang besar, maka kesalahan akan terakumulasi terus-menerus dan controller akan merespon dengan keluaran lebih tinggi. Komponen derivatif bertanggung jawab untuk kemungkinan nilai kesalahan mendatang berdasarkan pada rate perubahan tiap waktu. Karena controller PID hanya mengandalkan variabel proses terukur, bukan pengetahuan mengenai prosesnya, maka dapat secara luas digunakan. Dengan penyesuaian atau disebut dengan tuning, ketiga parameter model, controller PID dapat memenuhi kebutuhan proses. Respon controller dapat dijelaskan dengan bagaimana responnya terhadap steady state error, besarnya overshoot dari set point, derajat osilasi sistem, dan berapa lama sistem stabil. Beberapa aplikasi mungkin hanya menggunakan satu atau dua term untuk memberikan kontrol sistem yang sesuai. Hal ini dapat dicapai dengan mengontrol parameter yang lain menjadi nol. Controller PID dapat menjadi controller PI atau PD atau P atau I, tergantung aksi apa yang digunakan. Controller PI biasanya adalah controller yang paling umum digunakan. Term proporsional akan menghasilkan nilai keluaran yang berbanding lurus dengan nilai kesalahan. Responnya dapat diatur dengan mengalihkan kesalahan atau error dengan konstanta gain proporsional atau Kp. Nah, di sini adalah grafik karakteristik dari term proporsional. Garis yang warna biru adalah garis set point, jadi input. Lalu ketiga ini adalah sebuah respon sistem ketika diberikan variasi nilai gain proporsional. Untuk pertama, ketika diberikan pengendali dan besar gain proporsional sebesar 0,5. Nah, di sini terlihat warna yang ini ya, merah. Di sini menunjukkan bahwa rest time-nya sangat lama ya. Lalu ketika diberikan nilai gain proporsional lebih besar yaitu 1,1, maka di sini rest time bisa dikurangi. Namun karena adanya pengurangan rest time tadi, dampaknya adalah adanya overshoot di sini dan sedikit berosilasi. Lalu untuk nilai gain proporsional 1,6, nilai rise time-nya dapat lebih kecil, namun dampak buruknya adalah overshoot-nya semakin besar. Dan di sini terjadi osilasi juga cukup lama. Untuk parameter settling time, nah ketika diberikan semakin besar, nah ini juga memasuki range settling time-nya juga semakin lama. Jadi waktu settling time-nya semakin besar. Dan sistem juga stabilnya memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya untuk term integral.
Peranan dari term integral berbanding lurus dengan besar dan lamanya error. Integral dalam controller PID adalah jumlah error setiap waktu dan mengakumulasi offset yang sebelumnya telah dikoreksi. Error terakumulasi dikalikan dengan gain integral atau KI dan menjadi keluaran controller. Term integral mempercepat perpindahan proses menuju set point dan menghilangkan steady state error yang muncul pada controller proporsional. Namun karena integral merespon terhadap error terakumulasi dari sebelumnya, maka dapat menyebabkan overshoot. Nah, di sini adalah grafik karakteristik dari term integral. Jadi ketika gain integral divariasikan dari 0,5, 1 dan 2. Nah, di sini contoh untuk respon yang pertama ketika gain integralnya diberikan sebesar 1. Nah, di sini untuk gain proporsional dan gain derivatifnya dibuat sama, yaitu nilainya 1. Nah, ketika gain integralnya 1, maka grafiknya terlihat yang warna hijau ini. Kalau kita bandingkan dengan nilai gain integral yang 0,5 ya, yang lebih kecil, maka di sini rise time-nya terlihat lebih baik, lebih kecil. Namun di sini ada overshoot. Nilai overshoot-nya lebih tinggi. Lalu terjadi sedikit osilasi dan settling time-nya sedikit berubah ya. Namun sistem dapat mencapai ke steady state-nya di set point-nya. Nah, di sini untuk nilai steady state error-nya dapat diminimalkan dengan gain integral. Ketika gain integral diberikan sebesar 2, nah di sini terlihat rise time-nya membaik, mengecil ya. Namun di sini overshoot-nya juga semakin meningkat dan ini menimbulkan osilasi. Di sini settling time-nya juga terlihat lebih lama dan sistem mencapai kestabilan juga lebih lama. Lalu untuk term derivatif, turunan error pada proses dihitung dengan menentukan kemiringan error setiap waktu dan mengalihkan perubahan tiap waktu dengan gain derivatif atau KD. Aksi derivatif memprediksi perilaku sistem dan kemudian memperbaiki settling time dan stabilitas sistem. Nah, di sini grafik yang menunjukkan pengaruh dari gain derivatif ya. Ketika gain derivatifnya divariasikan dari 0,2, 1, dan 2. Nah, untuk gain-gain yang lain dibuat tetap sama, yaitu nilainya 1. Jadi ketika gain derivatifnya diberikan sebesar 1, terlihat seperti ini ya. Kalau kita bandingkan dengan gain yang lebih kecil, nah ketika kita berikan gain derivatif 0,5, maka di sini rise time-nya mengecil, namun overshoot-nya meningkat. Nah, ketika kita bandingkan terhadap gain sebesar 2, di sini terlihat untuk rise time-nya sedikit lebih besar. Namun di sini untuk settling time-nya, nah dari 0,5 ini ada perbaikan ya untuk settling time-nya. Di 1 dan 2 ini hanya sedikit perbedaannya. Menggunakan gain derivatif, jadi membantu sistem dapat mencapai stabilan dan settling time yang lebih baik. Jadi di sini adalah slide yang menunjukkan rangkuman dari pengaruh PID controller. Jadi yang pertama ada gain proporsional. Jadi intinya tadi ya mengurangi rise time, lalu steady state error dan menaikkan overshoot. Untuk gain integral ini menghilangkan steady state error untuk jenis input konstan dan step input. Lalu untuk gain derivatif mengurangi overshoot dan meningkatkan stabilitas. Nah, kalau kita buat tabel reviewnya seperti ini. Jadi untuk nilai dari gain proporsional, jadi menurunkan rise time, terus menaikkan overshoot, hanya merubah sedikit dari settling time, dan ini menurunkan dari steady state error. Untuk gain integral menurunkan rise time, menurunkan overshoot, lalu menaikkan settling time dan menghilangkan ya atau menghilangkan steady state error. Dan untuk gain derivatif, nah ini terjadi perubahan yang kecil pada rise time-nya, terus menurunkan overshoot, dan ini juga menurunkan settling time, lalu di steady state error-nya tidak ada perubahan.
Ada beberapa metode dalam penyetelan atau tuning nilai KP, KI, dan KD. Salah satunya adalah dengan cara tuning nilainya satu persatu. Jadi kita coba ya, coba nilai misalkan KP, KI, KD. Nah, kita coba-coba, kita kombinasikan, lalu kita lihat hasilnya. Nilai yang mana yang terbaik. Lalu caranya dimulai dengan nilai KP terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan kita perlu mencari respon sistem yang paling cepat dengan cara meminimalkan nilai rush time. Sebaiknya tidak memberikan nilai KP terlalu besar atau terlalu kecil. Setelah respon dirasa cukup tepat, hal selanjutnya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan nilai pada KD. Hal ini bertujuan untuk mengecilkan nilai amplitudo sehingga osilasi dapat diredam atau bahkan dihilangkan. Kemudian, proses terakhir pada tuning nilai gain adalah dengan mencari nilai KI. Tuning KI diperlukan jika kondisi sistem memiliki steady state error. Jadi ini tadi adalah persamaan untuk PID-nya. Jadi total dari term proporsional, term integral, dan term derivatif. Nah, kita bisa merubahnya juga dalam domain Laplace. Kalau kita rubah akan menjadi seperti ini ya. Jadi KP tambah KI per S tambah KD kali S. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi KDS kuadrat plus KP kali S plus KI per S. Nah, ketika kita membuat PID controller di Simulink menggunakan blok-blok, nah nanti bentuknya seperti ini. Di sini adalah gain ya, gain dari proporsional yang kita sebut KP. Terus ada gain integral, nah ini adalah KI, terus ini dikalikan dengan fungsi integral, nah atau integrator ini ya, seper S. Nah untuk yang terakhir adalah gain dari derivatif. Nah ini di sini sebenarnya bisa dikalikan dengan langsung fungsi derivatif ya. Di blok Simulink kan ada fungsi blok yang untuk derivatif. Nah di sini sebaiknya menggunakan ini derivatif filter koefisien. Jadi kita menggunakan tambahan nilai n ini. N adalah koefisien untuk derivatif ini. Karena kalau kita langsung menggunakan fungsi derivatif, nah itu nanti perhitungannya jadi sangat kompleks ya. Jadi digitnya sangat banyak dan kadang ada di beberapa titik MATLAB tidak bisa menjangkaunya. Jadi nanti akan keluar warning seperti error. Nah, sebaiknya menggunakan formulasi seperti ini. Jadi menggunakan derivatif filter koefisien. Nah, nanti dari ketiga komponen ini akan dijumlahkan untuk mengendalikan plan kita atau proses. Nah, di sini adalah penerapan di MATLAB dan Simulink. Kita mempunyai contoh kasus misalkan seperti ini. Persamaan transfer function di bawah menggambarkan dari sistem atau plan yang akan dirancang menggunakan controller PID. Berapa nilai pada setiap variabel PID agar sistem atau plan memiliki respon yang baik? Nah, respon yang baik di sini maksudnya memiliki rush time kecil, lalu overshoot-nya tidak ada ya atau kecil. Kalau bisa tidak ada. Lalu settling time-nya itu kecil ya. Dan steady state error-nya tidak ada, kalau bisa tidak ada atau sangat kecil. Nah ini yang disebut responnya baik. Jadi transfer function ini yang merepresentasikan dari sebuah plan atau proses. Baik, langsung saja kita masuk pada aplikasi Simulink. Oke, nah di sini sebelumnya sudah saya susun untuk sistemnya. Di sini pertama ada set point. Nah, di sini set point saya namakan variabelnya adalah ini ya, set P, maksudnya set point. Agar bisa saya lihat untuk nilai set pointnya, jadi referensinya di grafik, maka saya menggunakan to workspace. Jadi agar terbaca di workspace di MATLAB. Jadi di sini variabelnya saya berikan nama input. Lalu, nah kita memasuki di sini ada, karena merupakan sistem loop tertutup ya, untuk PID controller digunakan untuk sistem tertutup, maka di sini ada summing junction.
lalu masuk ke proses. Nah, di sini adalah namanya PID controller yang seperti yang di slide tadi ya. Nah, ini adalah komponen PID controller. Lalu di sini adalah plan. Nah, plan ini adalah sebuah fungsi transfer function seperti yang ditunjukkan pada slide soal tadi. Nah, lalu hasilnya saya kirim ke workspace di MATLAB. Langsung saja kita simulasikan bagaimana hasilnya menggunakan script di MATLAB. Nah, ini sebelumnya sudah saya tulis ya. Di sini ada set pointnya adalah 1. Lalu untuk nilai dari gain proporsional ini awalnya saya berikan saya coba dulu 5. Nah, yang lainnya ini saya berikan 0. Nah, 0 di sini maksudnya berarti tidak ada komponen yang lain, berarti saya hanya menggunakan sebuah pengendali berupa proporsional, berupa P saja. Jadi untuk integral derivatif ini tidak ada. Di sini lalu saya simulasikan. Nah, di sini saya berikan sistem 3 ya. Kita cek dahulu untuk nama sistemnya. Nah, di sini kita simpan dahulu. Nah, di sini ternyata sudah ada nama file yang menamakan sistem 3. Maka agar amannya bisa saya rubah dahulu ya. Saya buat misalkan sistem 5. Oke, saya sudah buat sistem 5 namanya. Maka di sini saya tuliskan namanya adalah sistem 5. Nah, di sini untuk start time-nya 0, lalu stop time-nya saya buat 20. Untuk max step-nya 0,01. Nah, ini adalah variabel. Nah, untuk membaca tadi ya. Membaca dari keluaran yang block to workspace yang ini. Lalu yang input seperti X input, Y input ini membaca dari workspace block yang ini. Saya plot, jadi di sini adalah plot untuk responnya, respon yang ini ya, X dan Y. Lalu di sini saya plot juga untuk step inputnya. Jadi saya jadikan satu grafik. Nah, di sini ada tambahan sintaks step info. Jadi sintaks step info berfungsi untuk menunjukkan nilai dari settling time, rise time, dan overshoot. Oke, kita coba. Oke, kita coba run. Oh, di sini saya salah menamakan ya, menggunakan Y sistem. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah hasilnya ya. Nah, kita lihat bahwa responnya masih belum sesuai dari set point yang kita tentukan. Jadi sini adalah 1 ya. 1, tapi di sini untuk steady state-nya hanya di sekitar 0,2. Kalau kita lihat di sini infonya ya. Nah, setting time-nya adalah 4,7 detik, terus rise time-nya sekitar 0,7 detik. Nah, setting time-nya sudah bagus ya. Seperti overshoot. Nah, ini masih ada overshoot ya. Sebesar 21% ya dari steady state-nya. Jadi nilai ini overshoot tuh 20%. Di sini overshoot-nya masih tinggi. Cuma yang parameter yang lain sudah bagus. Tapi ada satu parameter yang belum sesuai, yaitu nah di sini steady state errornya masih terlalu besar, masih terlalu tinggi. Nah, jadi di sini kita coba lagi, masih menggunakan pengendali proporsional. Kita coba menggunakan gain yang lebih besar. Misalkan saya tambahkan 50. Taran. Nah, di sini terlihat bahwa steady state errornya dapat dikurangi, cuma masih tersisa masih besar. Nah, di sini terlihat bahwa overshootnya juga semakin meningkat ya menjadi 42%. Terus di sini juga waktu settling time-nya juga terlihat lebih lama dan di sini terdapat osilasi. Nah, dengan steady state seperti ini belum memenuhi kriteria. Kalau kita coba lagi tambahkan gain proporsionalnya menjadi 500.
Nah, di sini semakin kecil ya steady state errornya, cuma overshootnya semakin meningkat. Kalau kita lihat di sini menjadi 73%. Nah, di sini hampir 100%. Nah, di sini overshoot seperti ini yang wajib dihindari ya, terlalu besar. Terus settling time 1,6 detik. Di sini ya settling time-nya 4,8 detik. Nah, di sini terbilang juga cukup lama. Di sini rise time-nya terlihat sangat kecil karena gainnya yang besar. Cuma sisi buruknya meningkatkan dari overshoot tadi. Maka di sini untuk pengendali yang kita berikan hanya berupa proporsional itu belum bisa mencukupi dari perancangan kita. Coba di sini kita set untuk nilai proporsionalnya sebesar 20. Nah, kita tambahkan sekarang nilai untuk gain integralnya. Jadi kita tambahkan controller berupa integral, atau nanti kan berarti PI controller. Misalkan nilainya adalah 5. Lalu kita coba run. Nah, di sini terlihat kalau kita tambahkan biar terlihat hasilnya. Nah, di sini masih terdapat nilai ini ya, osilasi di sebelum mencapai steady state. Cuma karena nilai overshoot di sini di bawah dari steady state responnya, maka overshootnya adalah 0. Nah, rest time-nya ini terbilang juga masih lama ya, sangat lama, ini sebesar 12,2 detik. Lalu settling time-nya 1 detik. Nah, ini rest time ini masih sangat besar, maka belum memenuhi persyaratan. Oke, ini saya coba tambahkan untuk nilai gain integralnya, yaitu sebesar 40. Kita run. Nah, untuk nilai 40 terlihat bahwa respon dapat mencapai ke nilai set point-nya. Di steady state-nya berada di set point. Hanya saja di sini masih ada nilai overshoot ya. Overshoot dan settling time-nya juga lama. Kalau kita lihat settling time 8,6 detik ya, berkisar ada di sini settling time-nya. Lalu untuk overshoot-nya masih besar, sebesar 27,5% di sini. Nah, rise time-nya ini sudah cukup baik ya, hanya 0,5 detik, 0,6 detik. Ketika kita sudah mencoba menambahkan pengendali proporsional dan integral, tapi hasil optimalnya masih belum didapatkan, nah, kita coba kembali menambahkan pengendali derivatif. Jadi kita tambahkan controller yang derivatifnya. Maka kita menggunakan pengendali dari semua komponen, yaitu PID. Nah, untuk nilai gain derivatifnya di sini saya coba dahulu menggunakan misal 5. Nah, di sini jangan lupa untuk koefisien dari derivatif juga harus ditambah. Jika kita biarkan 0, maka untuk term derivatifnya tidak akan berfungsi, jadi tidak ada nilainya adalah 0. Nah, di sini misalkan saya buat 20. Kita cek. Nah, dengan penambahan komponen derivatif ternyata memperbaiki dari respon ini. Nah, di sini terlihat bahwa rise time-nya 0,7, lalu settling time-nya sedikit ini ya, menurun. Lalu overshoot-nya juga menurun, hanya 4, di sini hanya 5% ya, sekitar 5%. Tentunya di sini bisa mencapai ke set point-nya. Maka saya coba lagi menggunakan gain derivatifnya. Di sini saya buat 10. Nah, di sini ternyata hasilnya sangat baik kalau kita lihat ya.
Dengan rest time di sininya naik hanya sedikit ya. Jadi rest time totalnya adalah 1 second, masih masuk kriteria. Lalu setting time-nya 3,2 detik. Lalu untuk overshoot, nah overshootnya sangat kecil, 0,1, di sini 0,2%. Nah ini sangat kecil sekali. Nah maka dengan sudah menemukan hasil respon yang sesuai, maka saya ketahui bahwa untuk setiap nilai gennya atau konstanta gen ini nilainya adalah ini. Jadi 20 untuk proporsional, 40 untuk integral, dan 10 untuk derivatif. Di sini untuk nilai koefisien derivatifnya adalah 20. Jadi seperti itu bagaimana kita mendapatkan sebuah respon sesuai dengan keinginan kita. Kalau kembali ke Simulink, nah untuk fungsi PID atau controller PID, nah sebenarnya di MATLAB sudah disediakan blok yang berfungsi untuk pengendali PID. Jadi kita tidak perlu membuat dari awal. Nah karena di MATLAB juga sudah ada satu blok yang berfungsi untuk controller PID. Nah di sini kita coba. Ini bisa kita copy. Oke. Lalu di sini kita hapus ya. Jadi kita hapus untuk PID yang sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke library browser, lalu di folder continuous. Nah, di sini ada PID controller. Di sini juga kita bisa periksa ya, kita bisa validasi. Saya rubah plan 2 misalkan. Nah, di sini agar tidak bentrok, maka ini perlu kita rubah variable name-nya. Jadi sim out 2. Nah di sini karena sudah ada ya set point-nya, kita buat sama saja, maka ini tidak perlu kita hapus saja. Kita bisa rapikan. Oke. Nah, ini set point-nya. Jadi tetap untuk variable name-nya adalah set point yang nilainya adalah 1. Nah, kita bisa memvalidasi apakah PID yang sudah kita susun ini sama hasilnya jika kita menggunakan PID controller dari Simulink yang ini. Nah, kita sesuaikan untuk nilai-nilainya. Nah, di sini untuk rumusnya seperti ini ya. Kalau ingin melihat susunannya kenapa seperti ini, nah itu bisa melihat seperti ini. Di sini kan susunannya seperti ini. Untuk terutama untuk koefisien derivatifnya. Nah, ini berubah menjadi seperti ini. Di sini kan ada kolom untuk memberikan nilai dari gen setiap variabelnya. Jadi dari proporsional, integral, derivatif, dan filter koefisiennya. Nah untuk P maka saya sebut sama yang ada di script MATLAB, merupakan KP. Lalu ini adalah KI. Dan ini adalah KD. Lalu yang ini adalah N. Lalu apply. Oke. Nah variabel-variabel tadi itu menyamakan sesuai script yang sudah kita buat. Karena di sini ya KP-nya 20, KI-nya 40, terus KD-nya 10, N-nya 20. Nah, jadi kita buat sama. Nah di sini tinggal kita buat untuk plot grafiknya. Jadi kita bisa komparasi nanti apakah hasilnya sama. Tinggal kita tambahkan 2 ya di sini. Di sini tidak perlu karena sudah ada. Nah ini kita bisa berikan variabelnya tambah 2 segitu saja. Dan satu lagi untuk mengetahui nilainya, jadi agar mudah membandingkan apakah sama atau tidak, ini juga kita berikan. Oke, kita cek. Nah hasilnya ini ya, dengan nilai tadi sama dengan gen yang sama. Di sini adalah hasil dari
di blok-blok ini menggunakan PID yang kita buat sendiri, lalu dengan PID yang sudah disediakan oleh Simulink. Nah, di sini menunjukkan hasilnya sama persis, tidak ada perbedaan. Kalau kita lihat di sini di step info, race time-nya 1,0152. Nah, yang dari Simulink tadi juga race time-nya 1,0152. Jadi untuk selanjutnya kita bisa menggunakan controller PID langsung menggunakan yang disediakan oleh MATLAB ini. Jadi tidak perlu lagi membuat yang lebih, di sini kan lebih kompleks jadinya. Kita lebih memerlukan waktu dalam menyusun, jadi malah nggak efisien. Jadi langsung saja gunakan PID Simulink block ini. Sebenarnya ada banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menilai konstansa dari setiap gen yang ada di sini. Nah, salah satunya tadi yang sudah kita praktekkan yaitu dengan cara mengganti-ganti nilainya. Jadi ketika sudah menemukan yang sesuai, baru kita ambil nilai tersebut. Kalau kita mengacu pada textbook atau buku-buku yang sudah ada, nah disitu juga banyak metode untuk menentukan nilai dari setiap gen ini. Sebenarnya di aplikasi MATLAB dan Simulink juga sudah menyediakan sebuah fitur untuk penyetelan atau tuning dari setiap gen di pengendali PID, yaitu menggunakan PID Tuner app. Jadi di PID Tuner app tersebut kita bisa menyesuaikan respon dari sistem kita dengan mudah. Pembahasan mengenai bagaimana penyetelan atau tuning dari setiap variabel gen yang ada di pengendali PID menggunakan PID Tuner kita akan bahas di sesi selanjutnya.